Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, seperti yang sudah Ibu bilang ya, sebelum dimasukkan ke dalam tabel kita harus mengurutkan data tersebut dari yang terkecil sampai ke yang terbesar ya. Jadi itu untuk memudahkan kita membaca data tersebut agar tidak ada data yang terlewatkan sama sekali ya. Nah, seperti ini contohnya ya anak-anak. Jadi sebelum dimasukkan ke dalam tabel, kita harus mengurutkan data dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Oke, kita lanjut. Nah, ini. Nah, dari tabel di atas, kamu bisa menentukan nilai tertinggi dan terendah. Nah, di sini kita tahu ya anak-anak karena tadi kita sudah mengurutkan ya nilai yang dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, di sini kita akan melihat ya nilai yang tertinggi. Nah, nilai yang tertinggi pada ulangan matematika kita tahu ada nilai 9. Jumlahnya ada berapa? Nah, turusnya itu atau talinya itu ada 3. Kemudian jumlah muridnya juga ada 3. Nah, bagaimana cara kita mengetahuinya? Nah, kembali lagi kepada tabel yang tadi. Tabel ini. Nah, tadi kita sudah urutkan kan? Kita sudah urutkan sesuai dengan urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Maka kita akan menghitung ada berapa nilai 9 di sini. 1, 2 dan 3. Nah, jadi inilah jawaban dari pertanyaan ini tadi. Ada berapa jumlah nilai yang tertinggi pada nilai 9? Ada berapa anak yang mendapatkan nilai 9? Jadi di sini terjawablah pertanyaan tadi ya, bahwa ada 3 orang anak yang mendapatkan nilai tertinggi yaitu nilai 9 ya. Nah, sedangkan nilai terendah ya, nilai terendah tadi kita tahu itu adalah 4. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengetahui ada berapa jumlah murid yang mendapatkan nilai 4? Kita kembali ke tabel yang tadi. Nah, di sini karena kita tadi sudah mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, nah kita tinggal hitung saja di sini. Kita cari nilai 4. Mana nilai 4 ini kan? Nah, kemudian kita hitung ada berapa jumlah nilai 4 di sini. 1, 2, 3 dan 4. Nah, jadi anak-anak ada 4 orang siswa yang mendapatkan nilai 4 atau nilai yang paling rendah ya. Jadi diperolehlah bahwa di sini ada 4 siswa atau 4 orang siswa yang mendapatkan nilai terendah yaitu nilai 4. Ya, jadi mudah sekali anak-anak ya. Jadi kalian harus ingat ya, kuncinya kalian harus ingat kalau misalnya ada soal seperti ini ya. Bentar. Nah, soal seperti ini maka langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mengurutkan terlebih dahulu data-data di sini ya. Jadi misalnya nilai ulangan ini tadi ya, kalian harus urutkan dari nilai yang paling terkecil sampai ke yang terbesar. Nah, ketika kalian sudah mengurutkan tadi, maka kalian akan mengubahnya atau memasukkannya ke dalam bentuk tabel sesuai dengan urutan yang sudah kalian urutkan tadi, yaitu dari nilai yang terkecil sampai nilai yang terbesar ya. Jadi seperti itu cara mengerjakan soal ini ya. Anak-anak harus ingat, kita harus mengurutkan terlebih dahulu data-data ya dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Sudah paham anak-anak sampai di sini ya? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut lagi ke halaman berikutnya. Nah, di sini ada beberapa contoh soal nih, agar kalian lebih memahami lagi. Nah, di sini sudah ada contoh soalnya. Nah, dari data di atas, tentukanlah ada berapa siswa yang mendapatkan nilai 5, 6, 7, 8, dan 9 dan 10 ya. Nah, pada nilai ulangan harian matematika kelas 5 di atas. Nah, anak-anak perhatikan di sini pada tabel di atas, ini adalah nilai murni dari hasil ulangan anak kelas 5 ya. Nah, ini belum diurutkan ya anak-anak, ini masih acak ya. Nah, ini hasil dari nilai ulangan harian matematika anak kelas 5. Nah, kemudian untuk menjawab soal ini seperti yang sudah Ibu bilang tadi, kita akan mengurutkan terlebih dahulu data ini tadi, mulai dari yang terkecil sampai ke yang terbesar ya. Oke, kita lihat ke halaman berikutnya. Nah, ini dia.
Ya, ini tadi masih dalam bentuk soal di mana di sini belum diurutkan data atau nilai ulangan siswa kelas 5 tadi, nilai ulangan harian matematikanya itu belum diurutkan ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi ini masih soal yang tadi, dalam bentuk soal yang tadi masih utuh. Nah, kemudian langkah yang harus kita lakukan untuk menjawab pertanyaan ini, yang pertama, data nilai ulangan tadi kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Jadi data ini tadi kita urutkan dulu dari nilai yang paling kecil sampai ke nilai yang paling besar. Oke, sekarang kita fokus kepada data di atas. Nah, kemudian di sini yang pertama kita akan mencari nilai yang paling terkecil itu angka berapa. Oke, ternyata dimulai dari angka 5. Kemudian kita akan menghitung ada berapa angka 5 di sini. Ada 1, 2. Nah, jadi nilai yang paling terkecil itu adalah angka 5. Jumlahnya berapa? Ada 2. Jadi kita tulis ke sini 5,5 ya. Jadi ada 2 nilai yang paling terkecil yaitu 5. Nah, kemudian yang selanjutnya, nilai yang terkecil yang selanjutnya kita urutkan setelah 5 itu ada angka 6. Nah, di sini kita kembali lagi ke sini, kita lihat ada berapa jumlah nilai yang angkanya 6 di sini. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi dapatlah anak-anak bahwa di sini ada apa? Ada 8 jumlah nilai yang maksudnya ada 8 nilai ya. Jumlah nilai 6 itu tadi ada 8 jumlah ya. Nah, kita tuliskan ke bawah ya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Jadi dapatlah ya bahwa nilai yang kedua ya, nilai 6 ini jumlahnya ada 8. Nah, kemudian kita lanjut. Kita cari nilai yang ketujuh ya. Ada berapa jumlah nilai ketujuh ya? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi anak-anak di sini nilai 7 itu jumlahnya ada 10 ya. Ada 10 orang anak yang mendapatkan nilai 7. Oke, yang selanjutnya nilai 8 ada berapa? 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, jadi kita tuliskan lagi ke sini secara berurutan seperti tadi. Jadi dapatlah di sini ada 8 siswa yang mendapatkan nilai 8 ya. Oke, kemudian yang selanjutnya yaitu 9. Nah, nilai 9 itu ada berapa? Kita hitung dulu. 1, 2, 3. Nah, ternyata ada 3 orang anak yang mendapatkan nilai 9. Kemudian setelah 9 maka akan ada angka 10. Kita cari dulu di sini. Nah, di sini angka 10 ada 1, 2. Ada 2. Kita tuliskan ke sini lagi. Nah, jadi di sini ada 2 orang anak atau 2 orang siswa yang mendapatkan nilai 10 ya. Jadi seperti ini ya anak-anak caranya ya. Kita harus mengurutkan dulu data ini tadi dari yang terkecil sampai ke yang terbesar seperti yang sudah kita lakukan di bawah ini tadi ya. Kita urutkan dari 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 ya. Setelah diurutkan seperti ini maka kita akan dengan mudah mengetahui ada berapa jumlah anak yang misalnya. Nah, pertanyaannya tadi kan, pertanyaan yang ini kita diminta untuk mencari tentukanlah ada berapa siswa yang mendapatkan nilai 5, nilai 6, 7, 8, 9 dan 10 ya. Maka terjawablah soal itu tadi ya dengan jawaban yang sudah kita bahas bersama-sama. Nah, yang pertama ada 2 orang siswa yang mendapatkan nilai 5. Kemudian yang kedua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Nah, ada 8 orang siswa yang mendapatkan nilai 6. Kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada 10 siswa yang mendapatkan nilai 7. Begitu juga seterusnya. Kemudian ada 5 siswa yang mendapatkan nilai 8. Dan ada 3 orang siswa yang mendapatkan nilai 9. Dan ada 2 orang siswa yang mendapatkan nilai 10. Jadi mudah sekali ya anak-anak untuk menjawab pertanyaan seperti tadi ya. Maka kalian harus ingat ya, untuk menjawab pertanyaan yang seperti ini kalian harus mengurutkan dulu datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, ketika semuanya sudah diurutkan seperti ini tadi, maka ini akan mempermudah kita untuk menjawab soal seperti tadi ya. Jadi
Kita sudah mengetahui ya ada berapa jumlah anak yang mendapatkan nilai 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 ya.